Pratama Arhan resmi dipinang klub Liga Korea Selatan, Suwon FC. Jordi Amat sempat kencing darah, begini kondisinya terkini. Ternyata Elkan Bagot punya ritual khusus, sebelum main untuk timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya, berikut ini. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu, dan nyalakan loncengnya. Pratama Arhan resmi dipinang klub Liga Korea Selatan, Suwon FC. Pratama Arhan memulai karirnya di luar negeri bersama tim asal Jepang Tokyo Verdy. Sebelum Tokyo Verdy, ia memperkuat PSIS Semarang. Pemain kelahiran Blora ini justru mendapatkan menit bermain yang minim di Tokyo Verdy. Selama 2 musim, Arhan hanya mendapatkan 4 kali pertandingan. Bahkan dia lebih banyak membela skuad Garuda ketimbang membela Tokyo Verdy. Menariknya, ada peran Shin Tae-yong dalam kepindahan pemain andalannya tersebut ke Suwon FC. Pelatih Suwon FC, Kim Eun-jung, berbicara tentang alasan timnya mendatangkan Pratama Arhan. Menurutnya, salah satu yang jadi bahan pertimbangan adalah karir Arhan di timnas Indonesia. Mereka sudah memantau Pratama Arhan sejak berusia 22 tahun, sejak di timnas kelompok umur. Arhan adalah pemain yang telah kami pantau, sejak ia berada di tim nasional kelompok umur. Kata Kim Eun-jung dilansir dari laman media Korea Selatan, Yonhap. Berbicara tentang timnas, Shin Tae-yong jadi salah satu sosok yang mengorbitkan Arhan di skuad Garuda. Puncaknya pada Piala AFF 2020. Saat penampilan dan lemparan jauhnya mendapatkan sorotan publik. Sejak saat itu, Coach Shin Tae-yong rajin membawa Pratama Arhan ke timnas kelompok umur hingga senior. Pelatih asal Korea Selatan itu, pertama kali memanggil Arhan untuk membela timnas Indonesia U19, pada tahun 2020 silam. Bersama Suwon FC, Kim Eun-jung berjanji akan membawa Arhan berkembang jadi lebih baik. Mereka siap membantu pemain andalan skuad Garuda tersebut berada di level tertinggi. Kami siap membantunya memenuhi potensinya, pungkasnya. Shin Tae-yong dalam wawancara beberapa waktu lalu, memang sengaja memberikan tempat bagi Pratama Arhan meski jarang bermain di Tokyo Verdy. Menurutnya, ini adalah langkah untuk menyelamatkan karir pemain tersebut. Arhan pemain bagus, kalau dia dapat menit bermain di klubnya, maka performa bisa lebih baik lagi daripada sekarang. Tapi ya karena jarang main, performanya Arhan semakin turun. Tapi jika timnas tidak milih dia, performa dia akan benar-benar mati. Ucap Coach Shin Tae-yong soal pemanggilan Pratama Arhan. Jordi Amat sempat kencing darah, begini kondisinya terkini. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, mengaku sempat mengalami kencing darah saat melawan Irak. Timnas Indonesia berhadapan dengan Irak di Piala Asia 2023, pada tanggal 15 Januari lalu. Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Shin Tae-yong harus mengakui keunggulan timnas Irak, dengan skor 1-3. Tak berselang lama dari laga tersebut, sebuah pengakuan diungkapkan oleh Jordi Amat. Pemain yang berposisi sebagai bek itu mengaku, bahwa dia sempat mengalami kencing darah. Hal tersebut disebabkan karena Jordi Amat terjatuh dengan posisi yang kurang baik, setelah berbenturan dengan Asnawi Mangkualam. Setelah kejadian itu, Jordi Amat menjelaskan bahwa timbul rasa sakit di pinggulnya. Tak sampai di situ saja, pemain asal klub Johor Darul Takzim itu juga sempat mengalami kencing darah. Hebatnya, Jordi Amat tampil penuh dalam laga melawan Irak. Hai, terima kasih kepada semua orang yang memberikan perhatiannya. Semuanya baik-baik saja, saya ingin memberitahu Anda bahwa selama paruh pertama permainan, saya mendapatkan benturan keras di pinggul yang menyebabkan kencing darah di saat jeda. Tulis Jordi Amat, dilansir dari akun Instagram pribadinya. Meski begitu, Jordi Amat menegaskan bahwa kondisinya kini mulai membaik. Dia pun berharap bisa segera pulih agar bisa tampil memperkuat timnas Indonesia di laga selanjutnya. Sebagai informasi, timnas Indonesia kini masih menyisakan 2 laga di babak penyisihan grup D Piala Asia 2023. 2 laga tersebut melawan Vietnam pada tanggal 19 Januari 2024, lalu menantang Jepang pada 24 Januari 2024 mendatang. Timnas Indonesia wajib meraih poin penuh dalam laga melawan Vietnam, jika ingin menjaga asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang diketahui, Rizky Ridho dan kawan-kawan kini berada di dasar klasemen grup D. Timnas Indonesia perlu mengamankan posisi 2 besar jika berniat lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Bila hal itu tak tercapai, menjadi salah satu peringkat ketiga terbaik juga dapat menjadi jalan bagi timnas Indonesia selamat dari babak grup. Kabar baiknya, setelah 24 jam merasa jauh lebih baik. Lanjut Amat. Hanya mengatasi nyeri pinggul, sekarang fokus pada pemulihan untuk pertempuran berikutnya. Ucap Jordi Amat.
Ternyata Elkan Bagot punya ritual khusus sebelum main untuk timnas Indonesia. Elkan Bagot jadi salah satu pemain krusial di pertahanan skuad Garuda. Dengan pengalamannya di Liga Inggris, duetnya di lini pertahanan dengan Jordi Amat terbilang cukup solid. Dia juga sudah reguler mendapatkan panggilan timnas dan sudah mengoleksi 20 caps. Elkan Bagot menjelaskan bahwa sebelum pertandingan di timnas dan klub, ia tidak akan menggunakan Instagram. Menurutnya media sosial bisa mengganggu konsentrasi saat bermain. Pemain Ipswich Town ini melanjutkan, saat dia dipinjamkan ke beberapa klub, banyak kritik yang dikirimkan padanya. Terutama saat dia tidak berada di lapangan atau berada di bangku cadangan. Belajar dari pengalaman tersebut, media sosial terkadang justru memberikan efek negatif. Pada hari-hari pertandingan atau sehari setelahnya, Instagram tidak akan saya sentuh, ujar bek Ipswich Town kepada BBC. Karena banyak sekali orang-orang berkomentar tentang pendapat mereka soal permainan Anda dan terkadang ini bisa mempengaruhi cara Anda berpikir. Jadi, saya belajar untuk tidak memperhatikan komentar-komentar ini. Notifikasi Instagram saya matikan. Aplikasi ini lebih saya pakai untuk mengecek unggahan-unggahan yang dikirimkan teman-teman saya. Saya berusaha membuatnya senormal mungkin. Kendati demikian, bukan berarti Elkan tidak mau dikritik. Pekerjaan saya sebagai pesepak bola profesional adalah untuk berperforma bersama tim. Jadi kalau saya tidak bermain dengan baik, saya akan mendengarnya. Tetapi ini sama saja dengan di Ipswich, di Inggris, dan klub-klub lainnya. Pemain berusia 21 tahun ini memamerkan bagaimana fanatisme sepak bola di Indonesia. Pada kualifikasi Piala Asia U23 2023 lalu, skuad Garuda Muda mendapatkan dukungan penuh dari supporter yang hadir ke stadion. Sekitar 20.000 penonton memberikan dukungan kepada timnas, jadi sebuah kebanggaan tersendiri. Mayoritas orang di dunia mungkin tidak tahu bahwa Indonesia memiliki gairah yang tinggi terhadap sepak bola. Bahkan untuk pertandingan U23 yang saya mainkan, kami masih memiliki lebih dari 20.000 orang di sana. Gairah untuk permainan dan kecintaan terhadap tim nasional sungguh luar biasa, sangat bagus. Ini adalah turnamen yang luar biasa, terutama untuk negara kami sudah lama tidak berada di sini. Pungkas Elkan Bagot.